Muhammadin. Yang saya muliakan jamaah salat fardu maghrib dan jamaah majelis taklim Masjid Miftahul Jannah. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat segala nikmat Allah yang telah diberikannya kepada kita. Buktinya kita alhamdulillah menggunakan kesehatan awak kita nih untuk menggunakan kesehatan badan. Ada waktu kadada kan atau untuk ibadah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yang waktu maghrib nih mustahil, orang jarang banget ada orang transaksi di waktu maghrib. Maka kalau memang kita usaha atau ada kerjasama dengan kawal, kada dilarang pang menggawi habis maghrib, diupayakan waktu yang sedikit maghrib sampai ke isya khusus untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dicari, diupayakan. Kalau kawa aja, jangan justru seorang yang membukanya terus orang lain kada disalahkan, kada. Cuma bagusnya minimal habis maghrib ini kan ada jua kita ya untuk membersihkan debu-debu maksiat yang ada di awak kita, di hati kita di waktu maghrib ini. Debu-debu maksiat, terus ada api-api syirik yang membakar iman kita. Nah, di waktu maghrib ini kita munajah menghadap Allah Ta'ala dengan sebatas pengetahuan kita sakawanya menghadap. Kada bisa baca Quran, ayo dulu duduk kayak baca selawat Quran jaradaya tahu qul huwallah. Quran yo itu banyaki baca qul huwallah atau selawat atau mengenang, bertafakur, mengingat dosa-dosa seorang aja diingati. Nah, di waktu maghrib, nah itu salah satu syukur juga kepada Allah. Namun kita juga semua nikmat yang ada itu kita ikrarkan di batin kita, itu juga dari Allah Subhanahu wa taala. Aku kawa beribadah juga yang menunjuki, menolongi dengan taufik. Nah, kemudian terhadap semua nikmat itu ciri bahwa juga kita mensyukuri nikmat Allah, lalu simula tadi untung mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah, muntung kita alhamdulillah. 17 kali minimal wajib dibaca alhamdulillah nih sehari semalam 17 kali, yaitu di Fatihah. Amu orang kada sembahyang berarti kada 17 kali mau ucap alhamdulillah. Padahal nikmat Allah Ta'ala itu 24 jam melekat pada diri kita. Hitung aja dari 24 jam per 1 jam itu 1 menit. 1 menit itu 60 detik, kali aja per detik itu kita bersyukur berapa kali aja kita? 17 kali aja minimalnya tadi. Bersalawat mintu juga salawat kepada Nabi. Wajib itu ada yang mengadakan wajib, bujur wajib di dalam sembahyang. Kalau nyakada sembahyang orang tuh berarti kan kita baca salawat, karena di antara yang wajib dibaca dalam sembahyang atau dijadikan rukun dalam sembahyang itu adalah salawat. Jadi salawat berapa? 17 kali di tasyahud akhir dibaca. Membaca salawat di dalam tasyahud akhir berapa kali? Karena 17 rakaat. Kada 17 kali, salah benar. Kada 17 kali, 5 kali lah. 5 kali kan? 5 kali salah, minta maaf. 5 kali dalam 1 hari 1 malam. Kan itu aja. Di mana? Di tasyahud akhir. 5 kali kita membaca salawat yang wajibnya, yang sunnahnya di dalam sholat sunnah, di dalam segala kesempatan dimanapun termasuk malam ini kita duduk di masjid ini sambil juga kita berniat nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid lillahi ta'ala, beriktikaf di masjid ini sengaja aku, itu artinya aku berniat
di masjid ini, aku berniat iktikaf di masjid ini karena Allah Ta'ala. Nah, niat hanya baca selawat, baca selawat dulu. Nah, baca selawat. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholatan kamilatan salaman 'ala Muhammadinil bil uqad fariju bi wa juwatun timi wa ma mubi wajhil wa ala wa sahbihi fi kulli lamhatin nafasin bi'adi ma Allah. Ijuatuna ma wajih wa alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kamilatan wa salaman man sayyidina Alladhi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil qurabu wa tuqda bihil hawa'i bihil rogo ibu khawati tasqal alihi wa sahbihi fi kulli ma'amillah. Amun di rumah sorangan baca-baca selawat, baca selawat muntung pahit liur minum. Nah ini ulun kopi pian baju putih. Ya alhamdulillah. Jangan mudah-mudahan kawa kita mengamalkan 24 jam itu jangan sampai kosong rongga tubuh kita dengan kopi. Walaupun aku kan bisa jar minum kopi setiguk barang, yang penting ada kopi di awak kita. Dan ini kopinya bismillahirrahmanirrahim. Nah, nyaman benar. Kalau pihak nak minum, ayo bismillah. Kalau ulun biar ini biar saya sendok aja, sebab gula darah naik. Nah, ini kenapa? Secara kuantitas asal bagang kita ya dapat pahala, ke lain ya dapat pahala. Kenapa yuk? Coba kita cermati ayat Allah, firman Allah di surah Al-Ahzab ayat 56. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Itu kan memberitakan aja tuh, ayat tuh kada menyuruh dulu di awal. Allah hendak memadahkan, innallaha, memadahkan kesungguhan Allah Ta'ala itu Allah Ta'ala bujur Allah Ta'ala ini kita berpandiri orang Tuhan inilah. Mudahan kita walaupun kita anggap kita orang pengoler, ulun lah yalah, kita orang pengoler membaca salawat, kita anggap orang pengoler. Yang penting kan tahu kedudukan salawat itu pentingnya salawat itu. Artinya biar kita orang pengoler, uja banjar pengoler kita membaca salawat, tapi kita tahu kedudukannya. Coba secara bahasa, kadusa belajar bahasa Arab yang liwar hebat banget kada ini bagus belajar pang bahasa Arab tuh kan mendalami. Artinya dijelaskan satu matni aja kalau mau masuk ke dalam batin kita, lalu kita mau membesarkan, walaupun kita pengoler, bagus lagi amun mau muntung kita membaca selawat 300 ke sehari minimal.
Kadang kayak orang tuh ada yang 10.000 umah, hebatnya orang luar biasa sidin. Ada yang 25.000 sehari, ada yang 50.000. Wih, luar biasa. Itu nur banar manusia temen kau membaca selawat naka itu. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya ma'anwakan kesungguhan Allah Ta'ala nih, aku nih jar Allah Ta'ala dengan malaikat bujur-bujur tuh aku membaca selawat on Nabi. Kadang main-main tuh aku membaca selawat kepada Nabi, bapadah lawan kita berataan kayak itu tuh. Saking Allah Ta'ala tuh hendak kasih unjuk lawan kita bahwa ini orang hebat nih. Kenapa kadang kamu baca selawat? Aku yang menyuruh, yang mengatur alam semesta nih, termasuk mengatur hidup ikam, mengatur detak jantung tek tek tek. Ikam kada tahu tuh detak jantung ikam tuh di mana, ada yang kada tahu di mana letak jantung, ya kan? Di sini letak jantung, diatur detak jantungnya, ikam cara berpandir, ikam melihat tuh aku semua mengatur tuh. Aku suruh ikam membaca selawat kepada ini, nah yang aku mengatur ikam rezeki ikam tuh aku semua atur. Ikam baca jin selawat nih. Apa salah dulu pertama di awal nih, ini kan membicarakan Quran apa yang innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi itu aja. Tuh aku tuh membaca selawat kepada nabi ini. Nabinya itu siapa? Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul yang mulia. Aku membaca selawat tuh bujur-bujur aku membaca selawat ke situ supaya kita tahu ama orang. Kalau kita pintar berarti Nabi kita yang lain sembarangan. Memang dasar lain sembarangan. Baca salawat lawan itu ujar Allah Ta'ala. Apa aku membaca salawat nih, malaikat juga membaca juga salawat lawan Nabi itu. Allah Ta'ala memberitakan lawan kita. Lalu sambungan ayat itu masih koma kalau ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman berataan. Ikam sudah mendengar kalau tadi aku bapadah bahwa aku membaca salawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman berataan, sallu alaihi wasallimu taslima. Baca salawatlah ikam juga. Ikam baca salawat kepada Nabi itu. Aku aja membaca salawat, yang aku kada punya kepentingan di situ. Aku kada ada kepentingan dengan ini. Kada, cuma aku hendak memperlihatkan kepada ikam baratan bahwa aku ini orang hebat. Aku ini yang mengatur alam semesta. Hendak melihat orang hebat tuh keistimewaannya. Ikam kawaka melihat aku secara langsung, kehebatan aku ujar Allah Ta'ala, keindahan aku ujar Allah Ta'ala. Aku kehebatan aku mengatur alam semesta ini kawaka ikam melihat kada kawa kalau naku ku anu nih yang aku berselawat lawan yang ini, nah ikam melihat kehebatan aku di situ, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pahalanya itu kisah salawat itu isinya, salawat itu memintakan rahmat dan salam keselamatan bagi Nabi kita. Itu kisah lafalnya isinya salawat itu Allah Ta'ala hendak memberi kita nikmat besar, nikmat besar melalui ibadah singkat, ibadah yang happy, yaitu salawat. Satu. Yang kedua, Allah Ta'ala beri lagi yang besar daripada itu, hendak memberitahu kita menangkap dari ayat itu bahwa Allah Ta'ala kasih kita keistimewaan umat Nabi Muhammad, yaitu dijadikannya Nabi Muhammad dijadikan Allah Ta'ala menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita membaca salawat itu bukan hanya membaca artinya membaca salawat bersyukur jadi umat Nabi Muhammad, bersyukur diberi pahala, bersyukur diberi muntung, bersyukur diberi iman, bersyukur diberi Islam, banyak hal. Bersyukur dengan salawat ini pun membuka segala yang tertutup, ma'anu hati yang pangarasan, ma'anu yang macam-macam mudah-mudahan selamat kita berataan, dan mudah-mudahan kita bisa menjaga batin kita melalui salawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala bepadah tak
Innallaha, sesungguhnya Allah Ta'ala bujur-bujur tuinya membaca salawat dan malaikat kepada Nabi. Hanya Allah Ta'ala membawa ayo kan bersalawat orang beriman berataan, jangan kadalah kayak itu kalau bahasa bahasanya tuh jangan kada, sayang banar, rugi banar menikam kada membaca salawat kepada Nabi. Maka kenapa rugi banar? Bacaannya biar kada ikhlas, iya dapat. Kenapa kita kada mau membaca salawat? Iya itu karena di depan kita iblis, di sebelah kanan nafsu, di sebelah kiri hawa, di belakang dunia, di atas Al-Qahar Allah Ta'ala. Bukan Allah Ta'ala di atas lah, maksudnya Allah Ta'ala itu ma'anukan maknanya bahwa di atas itu Allah Ta'ala berkuasa mengatur kita. Kalau orang agamanya tinggalam, rusak agamanya, itu iblis yang membawai. Kalau gawiannya membawai maksiat berarti ada nafsu di sebelah kanan tadi. Kalau gawiannya ma'anu syahwat, itu hawa di samping kiri. Kalau hatinya dunia aja terus, akhirat kada ada pikiran, nah itu ada dunia di belakangnya. Siapa bepadah itu? Lain Haji Jamal, ujar Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Sayyidina Abu Bakar bepadah tak? Nah kayak apa semuanya? Iblis kadang menyuruh kita menghilangkan, merusak agama kita. Nafsu kada kemaksiat, hawa kada syahwat, dunia kada membawa kita hendak hidup selamanya di dunia supaya ingat di akhirat. Lalu kita dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Kayak apa cara dekat dengan Nabi? Yaitu melalui salawat di muntung. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, atau salawat kamilah ke salawat apakah. Setelah salawat ketutuhukan salawat, timbullah rindu kepada Nabi, cinta kepada Nabi, hendak bertemu Nabi, rindu. Maukah orang rindu kepada Nabi? Kalau kadada tertariknya orang rindu kepada Nabi itu, lalu apa-apa gawiannya kaitan. Bebinian tuh umma cantiknya, mana putih orangnya, umma semok banar, cantik mana senyumnya terbayang. Napa lagi itu orangnya penyembahyang pulang, iya pas banar, aku banar itu jar, aku banar. Lalu apa-apa jar yang diketujuinya, inya ketujuh makan sop. Kita asalnya kada ketujuh makan sop, ketujuh makan sop. Inya buahnya buah apa? Kita bisa aja makan buah semuanya. Inya ketujuh banar makan buah pisang ya, buah pisang. Ketujuhnya, tujuh Kenapa jarinya makan buah pisang itu ketujuh jar? Karena pisang itu jar bagus untuk mata. Bujur tuh pisang mahole. Amun kada lagi berkacamata, kalau orang makan buah pisang apakah? Pisang mahole kah? Kalau pisang mahole yang halus tuh pisang mahole kalau tuh. Nah itu pagi satu, sore satu. Kalau pisang apa tuh? Pisang Ambon kalau kada tahan gak keganalan belah dua, satu pagi, sore satu, hari-hari itu dimakan tuh. Kalau pisang Sanggar bagi dua juga, hari-hari. Pasti insya Allah pasti kada bakaran berkacamata makan pisang itu. Kalau ada orang bertakun, majar simpelnya, mudahnya untuk obat mata makan pisang aja sebiji satu dua. Buktinya jarinya minta bukti. Mana faktanya jar? Faktanya yaitu di Pulau Kembang banyak kalau warik. Nah kada makan pisang tuh, kada berkacamata itu kayak sama lebih aja pak. Buktinya di Pulau Kembang kan warik-warik kada ada yang berkacamata karena inya makan pisang. Tapi jangan manakan orang makan pisang warik lah. Nah jadi apa yang diketujui bebinian tuh karena cinta kalau tuh. Lalu rancak menyambat bebinian tadi, makannya yang diketujui bebinian, bajunya, warna bajunya, melihat yang ada hubungannya dengan bebinian itu aja melihat apa aja yang ada hubungan,
asal lewat di muka rumahnya, asal lewat di muka rumahnya aja hilang ingatannya dari semua, ingat itu aja. Asal lewat terobati, asal ingat di muka rumahnya. Kenapa? Ini cinta. Padahal si Laila nang ini bebinian tadi kadada memberi manfaat lawan inya. Memberi duit gin kada pernah. Si Laila tadi hanya cinta kayak itu, cinta lewat kayak itu. Cinta. Bahkan ada orang sedang munajat lawan Allah Ta'ala, yang ini dilewatinya aja, dilewatinya orang ini, dilewatinya aku jar terganggu, jari kam lalu lalang di mukaku ini, konsenku menghadap Allah terganggu, inya ditekurnya syariknya. Nah itulah pian jarinya dengan Allah Ta'ala, dengan Allah Ta'ala nangka itu konsentrasi terganggu lewat. Tapi itu bukti pian kada bujur-bujur cinta dengan Allah Ta'ala. Ulun cinta dengan si Laila itu saking ulun konsentrasinya cinta lawan Laila tadi, di hadapan pian aja ulun kada ingat lewat di hadapan pian itu, karena ulun yang ulun ingat hanya si Laila. Cobanya pian bujur-bujur mengingat Allah Ta'ala kada bakalan ingat dengan orang sebelah menyebelah. Bahyang di masjid memang bagus bang, menurang sembahan bacaan tuh mangga orang lain, inya kada ingat yang di sampingnya. Aku kada ribut, penting aku menghadap Allah Ta'ala kada dipikirakannya orang dihiga mahiga. Itu kalau orang bujur-bujur menghadap. Tapi jangan juga kita mentang-mentang nih orang husu aja beran biar aja aku benyaring baca, kada juga. Kita kembali. Nah nang kayak apa orang tuh bujur-bujur cintanya dengan wanita tadi luar biasa. Padahal bebinian itu maulah stres juga, ya. Mungkin di anunya diheraninya stres kita. Inya kada pernah memberi ongkos lawan kita, bahkan kita memberinya duit parayannya, tapi kita tetap cinta lawan inya. Bebinian tuh si Laila tadi. Nang kayak apa kita membangun cinta, meresapkan cinta kita kepada Rasulullah, yang Nabi itu berjasa benar lawan kita. Menghitung jasa sidin aja gen dulu. Salah kita mah anak cinta kalau di lain. Makanya wajar mulut Nabi bergoyang, bergerak menyebut la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajmain, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kada sempurna iman ikam barataan umatku yang ku sayangi nih. Kada sempurna iman ikam kalau ikam kada mendahulukan aku, ikam cintai daripada manusia yang lain. Anak ikam kah harus aku lebih dahulu ikam cintai. Abah ikam kah harus dulu aku lebih ikam cintai. Manusia yang lainnya aku tetap harus berada di. Kenapa Nabi mewajibkan nangka itu? Supaya kita selamat semuaan, supaya sidin tu sayang lawan kita, supaya kita mendapatkan kehusuan dalam segala hal. Jangankan beribadah, dalam duduk aja keganangan dengan Nabi. Berarti kita berada di makomnya, masuk di nurnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau masuk di nur tu adakah gelap? Kita ini orang gelap, kadap gelap datang mana minta maaf pian picik pang yang di muka, ampun pian tuh di situ aja gini dulu lah. Coba belum gelap pang lah, andai kata gelap nih lah, semua nih lah gelap lah. Gelap tuh dosa kita ya. Kalau dosa kita datang terang, yang ada itu menang gelap kah menang terang? Terang. Kalau gelap pada di sini terang. Kalau kada ada yang Nabi besar Muhammad SAW, kenapa kita kan mau parak yang itu? Bungul aku, nah itu bagus tuh. Kita seorang bungul, minta pun maaf, copian picek nah. Nur
Nur datang. Nah, janganlah nur datang. Kenapa aku kadang beparak dengan nur ini? Nengke apa caranya? Sederhana aja, banyaki baca salawat, batin banyaki ke Nabi, lalu implementasinya di dalam kehidupan sehari-hari terbukti. Oh, aku cinta dengan Nabi, buktinya baca di muntung, hati kada pernah lepas kepada Nabi. Lalu bukti hati kada pernah lepas kepada Nabi, begitu orang ajan rindu hendak benar sembahyang 4 berjamaah. Ini sidin hanyar mulai sembahyang aja di rumah, lalu terbuka hati hendak sembahyang berjamaah. Berarti nurnya main sudah tuh, bekerja nur, hendak sembahyang berjamaah. Oh, sudah sembahyang berjamaah. Kada mungkin sidin meninggalkan sembahyang berjamaah kecuali memang pas behera di dalam WC kada kau keluar, atau ada halangan. Pokoknya singkat lagi meninggalkan berjamaah, itu bukti cinta dengan Nabi. Lalu lawas kalawasan, sudah nyaman berjamaah, hendak lagi menambah yang lain-lain, mulai sudah baik, sidin sambil tuh memperbaiki itu, ibadahnya diperbaikinya, dengan manusianya dibaikinya. Oh, aku ini nur Nabi, berkat Rasulullah hidupku ini, aku orang umat Nabi, karena aku cinta dengan Nabi, banyak salawat aku dengan Nabi. Lalu aku hendak batinnya, yang asalnya muntungnya karo, kada bisa memilih kata-kata untuk bininya yang baik, menagur bininya bungul jar, ampe sudahnya menyambat bungul, anu dingai anu itu sayur nih bagus banget, sayur ikam. Anu aku nih terakhir ini ketujuh asin, minta tambahin lagi garamnya setengah sendok, 7 tuh luar biasa. Nah, bagus sudahnya, bagus. Kada lagi bungol, kada lagi, mulai baik sudahnya dengan bininya. Lalu lama kelamaan dengan anaknya, kasih sayang dengan anaknya. Lama kelamaan kada lagi melihat bininya, kekurangan bininya tuh kada maunya, pura-pura kada mau tahu. Walaupun hatinya tuh sangkal terus, memang bininya kan tapi beres, merigat, pengoler, banyak guring. Padahal wajah alasan itu mau nyusui anak, mana nyusui pian menam tadi jar uyuh. Tuh. Ya biar sudah. Guring aja itu. Kada mau nyet itu kada. Kenapa? Tadi. Ya Allah, bila ulun mengaku umat Nabi Muhammad kada mau jadi baik. Lalu mulainya sudah. Ini contoh di bini lah. Kalau orang pintar kan satu contoh bisa ribu. Orang bungul satu contoh itu aja, karena anak menggawi yang lain dicontohkan lagi. Nah, itu orang bungul uyuh banar begawe, tapi alhamdulillahnya mau begawe. Lalu dengan si bini tadi sangkal tuh masih hatinya, tapi inya senyum karena keganangan dengan Nabi. Ulun ulangi. Karenanya rancak bersalawat dengan Nabi, karena Nabi aja, Nabi itu nur itu bagus. Maka dilajari antara kita suami istri, kadang melihat yang jahatnya, melihat yang baiknya untuk bini, yang jahatnya melihat aku. Mungkin biniku tuh pengoler gara-gara dosaku banyak, mungkin biniku pengoler itu ya gara aku kada tapi beres. Jadi supaya beres kayak apa, aku melihat yang baiknya aja di biniku, yang jahatnya di aku. Kayak itu tuh ngarannya tawadhu, tak amalkan ilmu tasawuf pulang. Gara-gara apa? Gara-gara inya nur Nabi diingatinya nang kayak apa? Nur Nabi supaya melekat pada dirinya tadi. Inya membaca salawat tadi, lalu keganangan barakah Nabi sebukuan di awakku. Dari ujung rambut sampai ujung kaki itu karena semuanya semata-mata berkatnya Rasulullah. Majar Allah Ta'ala di mana andaknya itu sudah kalau dicontohkan. Karena inya ingat dengan Nabi, mau inya sembahyang, karena ingat Nabi mau beribadah yang lain, bukan hanya ibadah sosial inya baik juga. Kenapa? Nabi itu kada lepas kepada Allah. Dalilnya siapa yang taat kepada Rasul sama taat kepada Allah.
nangka itu kajar kada tersembah Rasul, kada Allah Ta'ala yang maulah aturan itu. Kalau hendak lawan aku melalui pintuku Nabi Muhammad dulu, karena itu mazhar aku, karena di situ aku ada, bukan Tuhan Nabi Muhammad, tetap hamba. Amu hendak melihat aku melalui Nabi Muhammad. Sebab kalau ikam langsung lawan aku, hancur ikam. Buktinya Nabi Musa, hebat Nabi Musa kah hebat kita? Kita hendak langsung kepada Allah Ta'ala, harat daripada haratnya. Dan itu Allah Ta'ala menghendak kepada Nabi Muhammad supaya ikam jadi harat, orang hebat. Kenapa? Pada itu kan hendak langsung lawan aku, kada hebat ikam langsung lawan aku. Katulahan ikam dengan Nabi Muhammad, katulahan lawan aku, ujar Allah Ta'ala. Kenapa? Aku yang menyuruh melalui Nabi Muhammad. Kayak itu tuh. Itu diulah-ulah, kada diulah-ulah. Di Quran memadahkan, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Kalau ikam hendak mencintai aku, ujar Allah Ta'ala, padahkannya Muhammad kaum umat ikam harus melalui ikam dulu, ikuti ikam dulu. Kalau inya ikuti ikam, inya kada lagi inya mencintai aku, tapi aku yang mencintainya. Bukan itu aja, kalau inya banyak dosa, aku ampuni dosanya. Nah itu, kayak caranya. Kembali lagi bubuhan kelas bawah nih, bersalawatai sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya kalau tuh masih adakah tersisa ya nur itu? Kena aja dulu itu. Yang ini aja dulu, yang kawa-kawa digawi, yang tadi contoh tadi. Lalu bini tadi lah masih ada tersisa nur, kena itu kena dulu. Yang ini dulu nih, yang lawan bini dulu nih, contoh lawan bini. Lalu dengan bini tadi dulu kan celeng-celeng mata, bahkan bisa melempang. Kenapa? Inya kan ada Nabi di dalamnya, amunnya ingat dengan Nabi bisa. Lalu mulai sudahnya bakura, senyum sudahnya, mau berpandir, tapi di hatinya masih sangkal, muar banar, tapinya batinnya ditahan sudah itu. Tapi ada benci, ada muar, tapinya menjaga akan perasaan bini tadi. Lalunya mau senyum, senyum, padahal di hatinya ada sangkal, cuma ada sangkal. Terus berlangsung kayak itu, dimaafkannya bininya kalau ada salah. Terusnya kada ada sangkal, tapi senyum kada pernah. Lalu orang menyambat si di rumah itu, bininya seorang di rumah, lakiku baiknya jaga kada pernah sarik lawan aku, walaupun di batinnya ada sedikit sangkal. Dilatihnya terus itu, dilatihnya. Sangkal tadi itu kita bahas sangkal, kesel, jengkel. Tapi jengkelnya kada begitu karena Pak, inya mengupayakan senyum, mencari bahwa biniku itu yang baiknya diingat, yang jahatnya. Tapi masih terlihat kalau jahatnya itu, kalau ada jengkel tadi, berarti masih ada terlihat jeleknya. Terus jengkel yang ada di dalam batin kita itu siapa? Jengkel yang ada di dalam batin kita itu siapa? Karena iblis berhadangan kalau di muka tadi. Ya kalau hawa nafsu di higa, nafsu di kanan, di kiri, hawa di belakang dunia. Jengkel tadi itu yang ada di dalam hati sedikit, walaupun senyum muha, itu kan aman untuk sesama manusia, sudah aman. Tapi di dalam batin jengkel tadi apa itu? Jengkel itu dari Allah. Jengkel tadi itu ulut salah, kalimatnya salah lah, dihapus dulu. Jengkel itu apakah dari malaikat atau setan? Jengkel tadi itu, tapi kita memaafkan. Jengkel itu dari malaikat kan dari setan? Oh rupanya dari setan, walaupun kita senyum itu kan dimaafkan. Wal kadhiminal ghaidh, orang yang marah ditahannya, itu hebat orang itu. Ini nengka itu lawasinya, nengka itu terus dengan bininya bagus, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun. Jadi kada lagi nya jengkel. Sebab kalau masih ada jengkel aku, berarti masih ada setan. Lalu inya melihat bininya itu, ya Allah terima kasih pian memberi pahala. Itu jangan langsung ke situlah kita. Kalau pian langsung ke situ, bisa drop pian. Itu puluhan tahun tuh. Karena inya kebiasaan sudah menahan itu. Lalu begitu melihat bininya mucil, ya Allah,
kada ada lagi kah pian memberi ujian yang selain daripada ini. Tapi kada apa-apa ya Allah, ulun ridho banar baiknya pian hendak memberi pahala ulun di bini mucil. Nyejeng hakikat lah, jangan memarahkan bini mucil tuh nah, bah cocok banar bebinian lalu aja bebinian berpandang. Nah ya kalau tuh makanya aku mucil selama ini memberi pahala lawan nyawa, lawan laki yang bernyawa. Ada ini untuk kita karena kalau tadi lalu senang batin kita, kada lagi kita lihat nyaman kada pak, nyaman sudah kayak itu, rezeki datang, anak kada lagi kena imbas daripada pertengkaran orang tua. Karena apa? Batin orang tuanya baik, anaknya dapat juga karena orang tuanya tuh bertanaman kebaikan. Yang abahnya tuh puluhan tahun tuh sama menabung tuh, anaknya pasti dapat daripada orang tuanya tadi. Pasti anak dapat warisan kebaikan yang dilakukan oleh orang tuanya. Warisan itu kan ada yang secara materi, duit. Kalau pian bisi duit 10 miliar, teng kita meninggal, siapa yang mewarisi? Pasti anak kita. Ada warisan untuk anak kita. Ibadah berjamaah, baik hati tadi yang dilatih bertahun-tahun. Berkat apa? Semua berkat Rasulullah, berkat Nabi Muhammad. Lalu mati kita, anak kita dapat. Padahal anak kita kan tapi ibadah apa? Inya kok langsung karena tabungan abahnya. Pian, kenapa pian sekarang nih kawa jadi ibadah jadi apa? Aku heran jojar, kenapa aku jadi mungkin abah pian dulu berbuat baik. Abahku biasa aja, kaiku biasa tatu buyut sampai 7 turunan masih bisa memberikan manfaat kepada cucu yang di bawah kalau inya berbuat baik orang tua. Harta aja kawa, apalagi perbuatan baik itu terbungkus rapi di sisi Allah Ta'ala. Anak cucu yang mendapatkannya semuanya. Di mana berkatnya tadi? Oh, sekalinya berkat ditelusuri berkat Rasulullah bertaat. Kenapa Allah Ta'ala menyuruh di berkat Rasulullah? Allah Ta'ala menghendaki kayak itu jalurnya. Jika Allah Ta'ala menghendaki ngarannya, tapi ini jaka lah kada terjadi utuh, nur utuh, maka utuhlah waktu itu disebut yang berberkah. Yang dikehendaki Allah Ta'ala Muhammad, ngarannya orangnya itu Muhammad. Hammada yuhammidu Muhammadan. Muhammad orang yang terpuji selama-lamanya. Orang yang berparak dengan Nabi Muhammad, umpat jiwa terpuji. Sekalinya kada berparak aja, orang yang kada tahu menahuinya lalu diandakkan dijadikan umat Nabi Muhammad, diparakakan. Ulun nih para ada ingat Nabi Muhammad jadi nanti karena Nabi Muhammad tadi memang Allah Ta'ala andak di situ. Gara-gara Nabi Muhammad cuman nih kita untungnya Jibril, hebatnya Jibril alaihissalam minta akui jadi umat Nabi Muhammad. Rangkul sidin awal firman Allah Ta'ala, Nabi dirangkul sidin dari 3 kali. Sayyidina Jibril merangkul Nabi, terakhir sidin membisiki Nabi, ya Rasulullah, ulun minta akui jadi umat pian. Kenapa? Jibril tahu kalau jadi umat Nabi Muhammad itu bukan nikmat hanya dengan di materi, nikmat pangkat diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan manusia pada dasarnya kan anak berpangkat juga nih. Orang hendak jadi wali kota aja berhemat kalau tuh pangkat, kalau tuh jadi bos, jadi presiden aja anu sudah orang berabot itu pangkat. Kalau pangkat itu bisa hilang, ada pangkat yang terus menerus kada ada pensiunnya. Maka berjuang juga kalau tuh, berjuangnya kayak apa kita? Berjuangnya melawani hawa nafsu yang kada mau tunduk, yang kada mau umpati. Itu aja kepada Nabi Muhammad tadi. Lalu siang dan malam terbayang-bayang rindu dengan Nabi. Nah, setelah kita membaca salawat tadi dengan Nabi, nah lalu kita terbayang dengan Nabi, lalu mulai memperbaiki diri. Aku nih hendak jadi orang baik.
kada kawa jua kada nikmat salawat tadi nang kakaitu tu hanya sekadar anu kalau kada ilmu agama tadi. Kenapa jar? Tapi anu karena rarampahannya ibarat orang bemasak tadi. Bemasak sudah kita salawat tadi, tapi rarampahannya kadada. Hendak memasak sop uyah semata kada kau harus tahu apa-apa isinya, bawang habang, bawang putih, apa-apakah isinya, caranya kayak. Nah, untuk caranya tahu itu lalu belajar ilmu agama tadi. Belajar ilmu agama. Jangan salawat aja, tapi bisa juga berkat salawat mudahan aku kawa bisa rajin menuntut ilmu agama. Menuntut ilmu agama tuh berzikir, menuntut ilmu agama juga, bersalawat walaupun salawat itu artinya zikir juga, menuntut juga ilmu agama, sembahyang menuntut ilmu agama, yang mana-mana supaya ini bersinergi jadi bagus akhirnya. Maka kesimpulannya jangan lepas daripada ilmu agama. Salawat tadi mengindahkan, memanisakan berataan. Jadi kita belajar tasawuf harus ada salawatnya supaya jangan takabur, supaya jangan jadi Tuhan. Kita belajar tauhid, tahu kedudukan Allah sebagai Tuhan kita, eksistensi keberadaan Allah Ta'ala. Itu melalui siapa kita tahu, melalui Nabi kita. Jangan lepas daripada Nabi kita, bersalawat juga kita. Belajar ilmu fikih maginnya kalau orang banyak belajar tahu perbandingan mazhab ini Imam Syafi'i, Imam Malik, ujar Imam Malik kayak ini, ujar Imam Hanafi kayak ini, ujar Ahmad bin Hanbal, ujar Syekh ini, Syekh itu, ujar Imam Romli, ujar Imam Nawawi, Imam Samudra, Imam S. Arifin, itu dangdut. Nah, lalu merasa hebat kan fikih ini tadi. Mana fikih amun kada ya sombong ngarannya karena banyak ilmu. Nah, harus selalu dalam segala hal jangan sampai Nabi kadada. Sebagaimana buktinya orang bahari hendak baanuan, hendak benaik rumah baca salawat, bedibaan. Kalau Bugis berasanji, hendak khotib kada sah bersalawat, sembahyang kada sah sembahyang kalau kada bersalawat. Napa aja bersalawat, menginjakkan batis keluar rumah dibaca, ada bacaan auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, dan seterusnya. Yang itu lah ada yang bacaan itu kada hafal guru, ada baca yang umum aja, bismillahirrahmanirrahim, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Nah, kalau ada orang 1000 orang di situ membawa parang lah, kita di rumah, kita hendak keluar, orang itu selalu mengancam-ancam baca hendak keluar rumah. Nah, yang kalau nyaman badar muha kena dianu kena aja kalau anu itu di. Nah, bacaannya isim hopi kan dibaca di zaman seperti sekarang ini dibaca lah, dibaca ratibul haddad luar biasa. Ratibul haddad itu bacaan. Nah, wirid tadi supaya mantap wirid tadi, tetap kita menuntut ilmu, belajar rukun marukun, selalu melibatkan Nabi. Dan di mana aja ratib meratib tadi, zikir menjikir yang disusun oleh ulama, pasti kada ketinggalan salawat kepada Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini dulu yang dapat ulun sampaikan. Isa masuk sudah.